Nah, kita lihat sekarang nomor 1, tentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X sama dengan 5. Nah, sebelum Bapak kasih metodenya, caranya gitu ya, karena nanti kita akan menggunakan cara ya untuk nanti memudahkan kita dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Coba, mutlak X sama dengan 5, kira-kira kalau dengan tebak-tebakan ya, nilai X-nya berapa menurut kalian? Berapa coba nilai X-nya yang memenuhi? Yang kalau di jumlah apa namanya dimutlakan nanti hasilnya sama dengan 5. Berapa kira-kira nilai X-nya? Minimal, Pak. Berapa? Ah, Ahmad Muzaki ya. Oke, kata Muzaki katanya min 5, X-nya sama dengan min 5. Bisa nggak coba kita ganti X-nya dengan min 5 ya? Mutlak min 5 sama dengan 5. Ah, benar berarti ya. Min 5 benar. Ada satu lagi selain min 5. Berapa lagi? 5. Nah, itu ya. Simpel sekali kan? Selain min 5, ya 5 gitu ya. Tadi itu siapa? Ahmad Muzaki ya. Ahmad M. Muzaki. 5. Nah, jadi ada 2 anak-anak. Ya udah tinggal ganti aja coba. Mutlak 5 sama dengan ya hasilnya 5. Ada nilai lain nggak X-nya selain yang 2 ini yang bisa memenuhi persamaan? Nggak ada ya? Cuman 2 ya. Nah, hati-hati kata hubungnya pakai atau. Jadi X sama dengan min 5 atau X sama dengan 5. Jadi kalau atau itu dia juga boleh pilih salah satu. Ya, karena dalam matematika kata hubung atau dengan dan itu adalah berbeda. Kata yang berbeda. Kalau atau mah misalkan Keisha milih Ahmad Muzaki atau Dafa. Gitu ya. Nah, berarti Keisha boleh hanya milih Ahmad aja. Atau Keisha misalnya boleh hanya milih Dafa aja. Bahkan Keisha boleh milih dua-duanya. Berbeda dengan kalau misalkan menggunakan kata hubung dan. Misal Keisha memilih Ahmad Muzaki dan Dafa gitu ya. Jadi mau gak mau Keisha harus memilih dua-duanya gitu. Gak boleh salah satu. Itu ya contoh itu mah ya Keisha ya. Oke, itu ya anak-anak. Nah, kita akan menggunakan definisi nilai mutlak karena nanti tidak selamanya soalnya itu sesimpel ini, gitu ya. Tapi kalau soalnya sesimpel ini boleh kalian coba dengan tadi metode tebak-tebakan. Tapi kita harus tahu juga metode menggunakan definisinya sehingga kita tahu proses yang benar dan yang salah. Nah, caranya adalah kita lihat di sana yang ada tanda mutlaknya. Di sana kan mutlak X. Nah, maka kita akan dan harus didefinisikan. Ini berarti mutlak X. Seperti yang kemarin definisi mutlak ada 2 ya jawabannya anak-anak. Nah, hilangkan tanda mutlaknya. Yang pertama bisa jawabannya X untuk, nah ada syaratnya, untuk X-nya lebih besar sama dengan 0. Untuk yang di dalam mutlaknya harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang sebelah kanannya negatif X. Untuk X-nya kurang dari 0. Ini sangat berlawanan ya. Yang sebelah kiri mah lebih besar sama dengan 0, yang sebelah kanan mah kurang dari 0. Nah, baru setelah kita pisahkan seperti ini, definisi mutlaknya, kita tulis lagi soalnya supaya memudahkan. Mutlak X sama dengan 5. Nah, mutlak X-nya, mutlaknya kita buang, kita hilangkan, kita ganti dengan yang ini. Dengan nilai X-nya. Berarti ganti X sama dengan 5. Udah, berarti yang sebelah kiri X sama dengan 5. Kemudian yang sebelah kanan, mutlak X sama dengan 5. Hilangkan tanda mutlaknya, ganti dengan yang mana? Ganti dengan yang ini. Min X sama dengan 5. Nah, masih ada min. Kita harus buat nanti akhirnya itu sampai X sama dengan. Jadi minnya kita pindah ruaskan. Sehingga dapat X-nya sama dengan min 5. Bagaimana cara menentukan jawaban kita itu benar atau salah gitu ya? Nah, kita lihat aja di syaratnya. Ini kan X sama dengan 5. Nah, kita lihat ke sini. 5 lebih besar dari 0. Benar atau salah? Benar ya? Nah, kalau benar berarti ya, oh jawaban kita benar. Ini juga X sama dengan min 5. Min 5 benar nggak kurang dari 0? Benar juga kan ya? Nah, benar. Berarti ini juga benar yang kita kerjakan. Ya, itu cara ngecek yang pertama atau cara ngecek yang kedua, boleh tadi dites. Jadi X sama dengan 5 masukin ke sini gitu ya. X-nya ganti dengan 5 gitu. Jadi diuji. Nah, mutlak 5 berapa? 5. Oh, berarti sama 5 sama dengan 5. Nah, gini juga boleh ya. Nah, itu mah untuk mengecek jawaban kalian benar atau salah ya.
Karena memang ada mungkin nanti akan kesalahan menghitung atau kesalahan menentukan positif negatifnya, kita kan tidak tahu ya, jadi kita perlu mengeceknya. Gitu ya anak-anak. Nah jangan lupa nih, jadi nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X sama dengan 5 adalah ada dua, X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 5. Dan bisa juga ditulisnya seperti ini ketika kalian belajar himpunan di SMP. Jadi HP sama dengan Kurawal, nah min 5,5. Diurutkan, kalau bisa diusahakan nilainya yang paling kecil. Jadi min 5 dulu baru koma 5. Gitu ya anak-anak, bisa kira-kira dipahami sampai sini? Bisa, Dava? Oke, bisa ya. Nah, jangan khawatir, nanti kalau misalnya kalian nggak sempat nyatet juga, ini Bapak akan share juga di Google Classroom ya. Dan kalau nggak salah sebelumnya juga Bapak sudah share ya. Jadi boleh kalian silahkan dilihat di download. Ya. Oke, kemudian kalau nomor 2, nah ini serupa tapi tak sama. Perbedaannya adalah yang ada di dalam mutlaknya. Dia ada kurang 4. Gitu ya. Coba kita pakai tebak-tebakan dulu aja deh sebelum kita pakai metode. Apakah bisa secepat yang tadi gitu ya? Kira-kira nilai X-nya berapa menurut kalian yang memenuhi persamaan itu? 1, Pak. 1. Oke, kalau X-nya 1 benar nggak nih ya? Kalau X sama dengan 1, kita cek, berarti X-nya ganti dengan 1, kurang 4, nanti harus hasilnya 3 ya. 1 kurang 4 itu min 3, min 3 dimutlakin 3, oh sama dengan yang sebelah kanan. Berarti benar, X sama dengan 1. Selain itu ada lagi nggak? 7, Pak. 7 ya, mantap langsung ya. Masih bisa berarti kalau ini mah sederhana. 7 berarti X-nya ganti dengan 7 kurang 4 sama dengan mutlak 3 itu sama dengan 3. Ya, benar. Berarti jawabannya ada 2. X sama dengan 1 atau X sama dengan 7. Itu secara tebak-tebakan ya. Kita coba menggunakan cara definisi nilai mutlak. Nah, seperti apakah? Seperti ini ya. Lihat yang ada di dalam mutlaknya. Sebelah kiri kan ya, mutlak X dikurangi 4. Nah, kita definisikan mutlak X dikurangi 4. Bagi 2 dulu. Ya, kemudian yang sebelah kiri mah hilangkan tanda mutlaknya. Tuh, X min 4. Syaratnya untuk X min 4-nya lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi artinya gini, kalau misalnya ada mutlak segitiga, ya, ada mutlak segitiga, nah berarti di sini hasilnya segitiga. Untuk segitiganya lebih besar sama dengan 0 gitu. Jadi semuanya ditulis yang ada di dalam mutlak anak-anak nih. Ini kan X min 4 ya. Berarti di sini X min 4 hasilnya untuk ini juga X min 4 lagi lebih besar sama dengan 0. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita pindah ruaskan yang syaratnya. Ini nih, kita buat X hanya X yang tersisa sebelah kiri. Berarti min 4-nya dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi jawabannya X lebih besar sama dengan 4. Gitu ya. Nah, kemudian yang sebelah kanannya berarti ada jawabannya yang negatif. Negatif, hati-hati harus pakai kurung ya. Dalam kurung X dikurangi 4. Untuk, nah ini masih sama, X kurang 4-nya kurang dari 0. Sama syaratnya, cuman beda tandanya aja kurang dari. Pindah ruasin, jadi X kurang dari 4. Nah, baru setelah kita menentukan syarat ini, nah kita tulis soalnya. Sebelah kiri berarti mutlak X dikurang 4 sama dengan 3. Mutlak X min 4-nya, mutlaknya dihilangkan. Ganti dengan yang sebelah kiri yang jawabannya. X min 4 sama dengan 3. Berarti berapa nilai X-nya? Yang sebelah kiri. 7. 7 ya, berarti kan min 4 dipindah luas ya. Farizi, min 4 pindah luas, berarti 3 tambah 4. Ya, sama dengan 7. Itu benar ya, Farizi. Kemudian yang sebelah kanan, anak-anak tulis lagi soalnya. Nah, ini kita hilangkan mutlaknya, tapi digantinya dengan yang negatifnya kalau sebelah kanan. Tuh, negatif dalam kurung X min 4 sama dengan 3. Nah, supaya lebih mudah, bisa kalian buka dulu kurungnya dengan mengalihkan negatif, tapi supaya lebih mudah, langsung aja pindahkan dulu si negatifnya ke sebelah kanan. Tuh, jadi seperti ini. X dikurangi 4 sama dengan negatif 3, barulah kita pindah ruasin yang min 4-nya. Kira-kira X-nya berapa untuk yang ini? 1 ya, karena min 3 ditambah 4, jadi sama dengan 1. Benar kan tadi ya secara tebak-tebakan kan? Nah, jadi hasilnya nilai X yang memenuhi persamaan
tersebut adalah X sama dengan 7 atau X sama dengan 1. Atau dapat ditulis juga HP himpunan penyelesaian sama dengan 1,7. Ya, paham kira-kira sampai sini anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Bapak kira sederhana, masih sederhana soalnya. Coba Rido, kira-kira Rido bisa ngikutin Rido Pratama? Bisa, Pak, bisa. Bisa ya. Kalau Nadia Zaina gimana? Bisa ngikutin? Nyambung? Bisa ya. Dita nyambung? Dita Clara ya? Bisa ya. Haikal gimana? Bisa. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Aman. Oke, sip ya. Kalau bisa kita lanjutkan. Nah, ada lagi seperti ini. Berbeda dengan tadi. Udah mah ada tambahnya di dalam mutlak. Terus ada lagi yang sebelah kiri. Nah, kira-kira supaya lebih mudah mengerjakannya, ini harus ada yang harus kita sederhanakan dulu. Gimana coba caranya? Ada yang punya ide gak? Atau mau langsung? Dipindah, Pak. Nah, Bapak benar ya. Duanya pindah luas dulu. Boleh gak Pak seperti itu? Boleh. Ya, kita buat dulu dalam keadaan bentuk sederhana supaya nanti bisa mengerjakannya itu ya lebih sederhana gitu ya. Benar, duanya pindah luas, jadi kan 5 dikurang 2 sama dengan 3 ya. Nah, sehingga bentuk akhirnya seperti ini. Jadi yang bentuk ini aja yang kalian pakai tadi cara definisi mutlak. Ya, oke. Ini bagi 2, kayak tadi yang sebelah kiri berarti X tambah 3. Untuk X tambah 3-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, ininya pindah luas si 3-nya. Jadi syaratnya itu X lebih besar sama dengan negatif 3. Kalau yang sebelah kanan berarti dikalikan dengan negatif. Hati-hati ya. Untuk X tambah 3-nya kurang dari 0. Nah, cuma tandanya aja yang berbeda. Tinggal pindah luasin sama X min 3. Tapi ini mah X kurang dari. Nah, baru kita tulis lagi soal yang sudah sederhananya. Mutlak X tambah 3 sama dengan 3. Berarti dihilangkan mutlaknya, ganti dengan yang atas X tambah 3 sama dengan 3. Dari sini berarti kita dapat X-nya berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Dari sini. X tambah 3 sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan? 0. Iya benar. 3 kurang 3 ya. 0. Jadi X-nya sama dengan 0. Nah, kita tes lagi. X-nya kan tidak 0. 0 benar nggak lebih besar dari negatif 3? Benar, Pak. Benar ya? Nah, kalau benar, oh berarti ini benar gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan, tulis lagi soalnya, kita hilangkan mutlaknya, ganti dengan yang ada negatifnya. Negatifnya pindah luaskan dulu. Tuh, jadi X tambah 3 sama dengan min 3. Barulah si 3-nya pindah luas. Yang dari sini berarti X-nya sama dengan berapa? Min 6. Nah, benar, min 6 gitu. Kita cek lagi di sini. X-nya ganti dengan min 6. Min 6 benar nggak kurang dari min 3? Min 6, hati-hati negatif ya. Benar kan? Nah, berarti X sama dengan min 6 benar. Ya udah, tinggal jadi. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan min 6. Dapat ditulis juga HP sama dengan Kurawal min 6,0. Bisa ya? Mudah ya anak-anak ya? Mudah ya, tapi memang harus lebih teliti gitu ya dalam mengerjakan. Sip. Di sini ada pertanyaan? Bisa ya kira-kira? Oke. Nah, yang ini. Nah, ini soal jebakan. Coba kita tebak-tebakan. Ada nggak nilai X-nya berapa? Ingat nggak kalian? Waktu kemarin udah pernah dibahas. Kira-kira X-nya berapa di sini? Coba-coba jarak. Bisa nggak jarak? Nggak tahu. Ini bisa seperti tadi ya, menyelesaikannya kalian akan mendapatkan X sama dengan juga di sana. Cuman ketika nanti pengecekan baik dengan syaratnya atau baik dengan secara langsung mengganti X-nya, itu kalian tidak akan mendapatkan persamaan yang sama antara ruas sebelah kiri dengan sebelah kanan. Kenapa coba? Kita lihat di sana, soalnya aja udah mutlak 2X tambah 3. Berarti yang sebelah kiri kalau kita operasikan mutlak 2X tambah 3, hasilnya bakalan positif atau negatif?
Positif atau negatif hasilnya? X-nya negatif, Pak. X-nya negatif. Enggak, maksud Bapak semuanya yang sebelah kiri sama dengan yang ada di dalam mutlak, semuanya itu hasilnya positif atau negatif nanti? Kalau udah tambahin. Positif kan? Kenapa? Karena ada yang menjamin tanda mutlak anak-anak. Walaupun nanti hasil yang di dalam mutlak 2X tambah 3-nya negatif, ketika masih ada tanda mutlak, nanti ujung-ujungnya hasilnya harus positif. Nah, tapi tiba-tiba sama dengan negatif 5, gitu kan? Yang sebelah kiri udah pasti dijamin positif, sama dengan negatif. Benar atau salah? Salah kan? Nah, maka dari itu kalian nggak usah menyelesaikannya capek-capek. Ya, cukup kalian tulis seperti ini penyelesaiannya. Tidak ada nilai X yang memenuhi. Memang tidak ada. Walaupun kalian menggunakan cara yang tadi, kalian dapat X-nya, kalian dapat. Tapi ketika dimasukkan ke dalam persamaannya tidak akan memenuhi anak-anak sampai kapanpun, gitu ya. Nah, maka gini. Atau mungkin kalau di SMP pernah kalian belajar himpunan kosong, nah itu boleh pakai simbol himpunan kosong. Masih ingat nggak simbol himpunan kosong seperti apa? HP sama dengan ada bulat coret, gitu ya, ingat? Nah itu, atau bisa juga HP ada satu lagi simbolnya. Nah seperti ini, ya. Jadi tidak ada X yang memenuhi, tidak akan pernah ada. Oke, bisa anak-anak sampai sini? Kira-kira nyambung ya? Mudah-mudahan. Oke, sip ya, itu mungkin. Nah, ini mah nanti Bapak kasih bocoran untuk pertemuan kali ini. Setelah pembelajaran dengan Bapak akan ada tugas ya, tapi nanti Bapak upload di Google Classroom tugasnya ya, dilihat lagi. Oke, itu mungkin terkait persamaan nilai mutlak, cara menentukan nilai X, gitu ya. Ada satu lagi, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Jangan sampai kalian ada yang belum paham, Bapak ajak jalan lagi, kalian masih membawa ketidakpahaman itu. Bisa kira-kira yang tadi? Bisa ya? Mungkin yang memang harus lebih teliti ya. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Ini bentuknya lain lagi ya. Masih persamaan nilai mutlak, Nah, tapi kita akan coba melihat. Nah, kita akan coba menyelesaikan persamaan mutlak dalam bentuk seperti ini. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, soalnya seperti ini. Nanti Bapak juga akan memberikan cara cepatnya, tapi cara cepat itu boleh kalian gunakan untuk soal-soal di PG. Tapi kalau misalkan untuk di esai seperti nanti tugas itu menggunakannya cara yang dari Bapak. Kalau misalkan kalian nggak bisa cara yang dari Bapak, ya kalian bisa cara cepat, boleh, tapi nanti akan ada pengurangan poin. Gitu ya, Bapak sudah kasih tahu di awal ya. Makanya nanti jangan kaget kalau misalkan jawaban kalian benar tapi kalian poinnya tidak maksimal, itu ya, karena cara cepat nanti dipergunakan untuk PG saja. Oke, kita lihat. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 3X kurang 2 sama dengan 2X tambah 2. Nah, bisa nggak tebak-tebakan ini? X-nya sama dengan berapa? Mungkin beberapa bisa ya. Kita gunakan definisi mutlak. Bapak mau tanya lagi, ini termasuk persamaan nilai mutlak bukan? Yang soal ini, menurut kalian? Kenapa iya? Syaratnya apa kemarin? Dikatakan tanda mutlaknya. Satu, terus selain ada tanda mutlak, sama dengan 2, terus satu lagi variabel. Ada variabel. Yes, berarti ini termasuk ke persamaan nilai mutlak ya. Oke, nah caranya gimana Pak? Caranya adalah sekali ya, kita akan lihat sama-sama, kita akan selesaikan sama-sama. Penyelesaian. Bentar, Bapak pakai warna hitam aja ya. Kelihatan ya, segitu. Oke, kita karena ada 2 yang di dalam mutlak, kita buat definisi mutlaknya ada 2.
Ya, anak-anak, kita buat definisi mutlaknya ada dua. Berarti yang pertama kita punya di sini mutlak 3x dikurangi 2, gitu ya. Nah, ini kita definisikan. Set. Ini pasti ada dua, selalu ada dua. Yang pertama berarti jawabannya 3x dikurangi 2 untuk, nah untuknya jangan lupa, untuk 3x dikurangi 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini pindah luasin dulu. Si 2-nya dulu yang dipindah luas. Kurang 2 berarti dia pindah luas lebih besar sama dengan 2 ya. Nah, 3x itu coba diingatkan kembali, 3x itu 3 kali x atau 3 tambah x? 3 kali X. 3 kali x, berarti kalau perkalian pindah luas jadi dibagi ya. Sehingga x-nya lebih besar sama dengan 2/3. Kemudian yang sebelah kanannya ini negatifnya 3x dikurangi 2, cukup ini. Nah, untuk syaratnya kalian nggak usah hitung lagi, tinggal ubah aja tandanya yang sebelah kiri ya, sehingga x ininya tetap 2/3, ini jadi kurang dari gitu. Jadi lawannya saja. Kalau mau nulis lagi boleh silahkan, tapi ujung-ujungnya akan seperti ini, sama perhitungan ya. Ini yang pertama, definisi yang pertama. Sekarang definisi mutlak yang kedua, itu mutlak 2x ditambah 2 gitu ya. Nah, kalian bagi 2 lagi. Jadi ada 2 jawabannya. Ini berarti yang 2x tambah 2. Nah, untuknya jangan lupa untuk 2x ditambah 2-nya lebih besar sama dengan 0. Gitu. Nanti dipindah luaskan dulu. Berarti di sini 2x lebih besar sama dengan min 2. Nah, nanti pindah luaskan lagi. Oh, ini nggak cukup ya. Apa nih ke sini Bapak ya. Berarti x-nya sama dengan min 2 dibagi 2 nantinya. Min 2 bagi 2 berarti min 1. Gitu ya, itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, hasilnya negatif 2x ditambah 2. Untuk syaratnya untuk x ini min 1 berarti kebalikan kanannya, kurang dari min 1. Gitu ya. Nah, kalian lihat di syaratnya sekarang, syaratnya itu ada dua bilangan ya. Ada 2/3, ada min 1 di syaratnya. Ya kan? Ini juga sama nih. Ini 2/3, ini min 1. Ya, kita pakai syarat itu, urutkan dari yang paling kecil. Antara 2/3 dengan min 1 yang paling kecil yang mana menurut kalian? Antara 2/3 dan min 1 mana yang paling kecil? Min 1. Min 1 ya. Nah, berarti kita buat garis bilangan anak-anak di sini ya. Kita buat garis bilangan sesuai urutan yang syarat yang tadi. Kita buat garis bilangan. Kita agak ke bawah dikit. Nah, kita buat garis bilangan. Ada 2 angka kebetulan, di sini untuk angka yang min 1, di sini untuk angka yang 2/3. Nah, kita buat batas-batasnya anak-anak ya. Untuk yang ini berarti x-nya karena sebelah kiri min 1 dan 2/3, ini x-nya kurang dari min 1, x-nya juga kurang dari 2/3. Kalau yang di tengah, ini kan kita nanti akan bagi 2 ya. Nah, kalau yang di tengah, sebelah kanan min 1, ini x-nya lebih besar sama dengan min 1. Ini masih sebelah kiri 2/3, berarti x-nya kurang dari 2/3. Kemudian kalau yang paling kanan, karena di sebelah kanan semuanya berarti lebih besar semuanya. X lebih besar sama dengan min 1, X juga lebih besar sama dengan 2/3. Barulah dari sini kita bisa menyelesaikan soalnya. Seperti apa? Nah, tulis lagi aja supaya kita gampang ya. Berarti ini mutlak 3x dikurangi 2 sama dengan mutlak 2x ditambah 2. Kita akan menghilangkan mutlaknya sesuai dengan syaratnya masing-masing. Ya. Nah, kita lihat syarat yang pertama itu x-nya kurang dari min 1. X-nya kurang dari min 1 berarti kita mengubah yang ini. Nah, jadi 2x tambah 2. 2x tambah 2 berarti ambil yang positifnya. Kurang dari 1. Yang sebelah kanan ya, sorry. Berarti yang ini. Ya. Nah, ini berarti. Karena x-nya kurang dari min 1. Berarti min dalam kurung, nah 2x tambah 2. Sekarang yang satunya lagi, yang x kurang dari 2/3, berarti kita pakai yang ini. Ubah nilai mutlaknya min 3x dikurangi 2. Nah, barulah ini masih
dia sama-sama punya min, jadi boleh dibagi terlebih dahulu, min bagi min jadi positif, jadi coret aja minnya, hilangkan, sehingga nanti dapat 3x dikurangi 2 sama dengan 2x ditambah 2. Nah, kita kumpulkan yang ada x ke sebelah kiri, 3x, berarti 2x-nya pindah ruas, jadi dikurang 2x sama dengan 2, min 2-nya pindah ruas, yang sebelah kiri ke kanan, jadi tambah 2. Hitung, 3x dikurang 2x berapa hasilnya? X. 1x. X ya, 1x sama dengan 2 tambah 2? 4. 4. Nah, kita lihat ke syaratnya. 4 benar gak kurang dari min 1 ke syarat yang atas? Benar gak? Salah ya? Salah. 4 kurang dari min 1, benar gitu? Salah, Pak. Salah kan? Nah, berarti ini kasih tanda aja, cakra aja gitu. Ya, salah gitu ya. Atau himpunan kosong juga boleh ya di sini gitu ya. Gini. Nah, gitu ya tandanya ya. Kemudian yang tengah kita tulis lagi soalnya 3x dikurangi 2 sama dengan 2x ditambah 2 gitu ya. Nah, kita akan buka yang pertama yang lebih dari min 1. Berarti yang lebih dari min 1 yang ini kan. Yang sebelah kanannya ubah dengan 2x tambah 2. Kalau yang sebelah kiri kurang dari 2/3, masih pakai yang negatif. 3x dikurangi 2. Nah, ini dikalikan dulu. Dikalikan dulu kalau misalnya ada negatif dalam kurung. Jadi min kali 3x, min kali min 2 gitu ya. Nah, kita kalikan min kali 3x, min kali min 2, jadi plus 2. Nah, kita kumpulkan lagi yang ada x-nya ke sebelah kiri. Ya, berarti ini min 3x, 2x-nya pindah ruas, jadi dikurang 2x sama dengan 2, ininya pindah, jadi dikurang 2. Min 3x dikurangi 2x berapa hasilnya? Min 5, min 5x. 2 kurang 2, 0 ya. Berarti x-nya sama dengan 0 dibagi min 5. 0 bagi min 5 berapa hasilnya? 0, gitu ya. Nah, kita tes. 0 lebih besar dari min 1, benar atau salah? Benar. Benar ya? Benar. Kemudian 0 kurang dari 2/3, benar atau salah? Benar, Pak. Benar juga, berarti X sama dengan 0, kita tandai checklist ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah kita tulis lagi soalnya untuk memudahkan, sama dengan 2x ditambah 2 gitu ya. Set. Nah, kita ubah, oh ini lebih besar semua. Berarti kalau lebih besar semua sesuai dengan yang syarat, berarti ya positif semua. 3x dikurang 2 sama dengan 2x ditambah 2. Nah, tinggal kalian pindahin, kumpulin yang ada x, berarti 3x dikurang 2x sama dengan 2 ditambah 2. 3 kurang 2, 1x ya, sama dengan 2 tambah 2, 4. Nah, sama seperti yang sebelah kiri, tapi benar atau enggak kita lihat syaratnya. Benar nggak 4 lebih besar dari min 1? Benar ya? Benar. Kemudian benar nggak 4 itu lebih dari 2/3? Benar salah? Benar? Kedengaran suaranya? Kenapa, Pak? Benar? X sama dengan 4 lebih besar dari 2/3? Ya, benar, Pak. Benar ya? Nah, berarti ada 2 yang benar. Ya udah. Jadi gitu ya. Simple, HP-nya sama dengan 0,4. Udah gitu. Ya. Nah, ini menggunakan definisi mutlak. Jadi mau nggak mau nanti kalau bisa kalian mengerjakan soal yang tugas nanti menggunakan definisi mutlak semuanya. Ya. Itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau enggak nanti tinggal dilihat lagi ya video pembahasannya. Oke, sekarang pakai cara cepat. Cara cepatnya gimana sih Pak? Gitu ya. Nah ini yang kalian tunggu-tunggu mungkin ya cara cepatnya. Nah cara cepatnya adalah tinggal ya seperti halnya nilai mutlak yang tadi ya. Jadi kalian boleh di sini 3x min 2 ini soalnya dulu 2x plus 2 gitu ya. Nah kita buat jadi 2 di sini karena memang pasti ada 2 jawaban. Yang pertama hilangkan mutlaknya semuanya, ambil yang positifnya semuanya. Jadi 3x kurang 2 sama dengan 2x ditambah 2. Kalau yang sebelah kanan, salah satu
kalian kalikan dengan negatif. Mau yang sebelah kiri sama dengan atau yang sebelah kanan sama dengan. Kalau Bapak biasanya prefernya ke yang sebelah kanan ya. Berarti ini dikalikan negatif yang sebelah kanan. Harus salah satu ya, nggak boleh dua-duanya. Kalau dua-duanya nanti ya sama seperti yang sebelah kiri nanti hasilnya ya. Oke, kita tinggal hitung. 3x dikurangi 2x, 2 ditambah 2. 3x kurang 2x, x ya, sama dengan 2 tambah 2, berapa hasilnya? 4. 4 kan, Ridho ya. Kemudian ini 3x dikurangi 2 sama dengan, nah seperti biasa kalau kalian menemukan kurung harus dikalikan dua-duanya dengan min. Oke, sip, ada lagi ya. Jadi min 2x, min 2, nah, baru kita kumpulkan. 3x ditambah 2x sama dengan min 2, dengan luas ditambah 2. Ini jadi 5x sama dengan min 2 tambah 2 berapa? 0 kan? Ya, jadi x-nya sama dengan 0 dibagi 5. 0 bagi 5 berapa? Ya 0. Tuh kan sama. Jadi HP-nya sama dengan 0,4. Nah, ini cara cepat. Cara cepat ini boleh kalian gunakan ya di soal-soal PG. Kalau di soal esai mah usahakan kalau untuk sekarang ya, kalau untuk sekarang kalian menggunakan definisi mutlak yang tadi yang agak panjang. Kenapa Pak lebih memilih yang itu gitu kan? Padahal ada yang simpel seperti ini. Nah, karena matematika itu bukan persoalan jawaban benar atau salah, tapi Bapak mau lihat proses untuk terbentuknya nanti kalian berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir logis, sistematis. Nah, Bapak lihat di penyelesaian matematika yang tadi secara definisi. Gitu ya, dapat dipahami ya anak-anak ya? Kenapa Bapak meminta untuk menggunakan definisi ya? Untuk sekali aja kalian menggunakan definisi mutlak. Nah, karena kalau bisa menggunakan definisi mutlak itu nilai segimanapun soalnya itu akan kalian bisa selesaikan. Oke, mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Cukup? Cukup ya? Oke, kalau cukup masih ada waktu kan ya sampai 8.30 kan sebenarnya ya pembelajaran matematika. Jadi Bapak mungkin akan upload tugasnya di Google Classroom. Jadi silakan nanti kalian cek Google Classroom-nya untuk mengerjakan tugasnya. Deadline-nya sampai kapan Pak? Nah, kalau Bapak silakan kalian boleh istirahat dulu sekarang juga boleh. Deadline-nya Bapak kasih waktu 2 hari. Jadi mungkin deadline-nya boleh nanti hari Jumat lah. Hari Jumat sebelum duhur ya boleh dikumpulkan ya, tapi lebih cepat lebih baik, itu yang Bapak harapkan supaya kalian nggak ketinggalan, nggak lupa ya. Itu aja mungkin anak-anak yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas soal latihan kalian dan juga akan masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi standby selalu di Google Classroom, mana tahu Bapak akan kirim materinya ya. Dan terima kasih kemarin ada yang ngechat ke Bapak nge-WA mengingatkan karena Bapak belum mengirimkan itu ya file modulnya, sehingga Bapak baru kirim malam apa siang tadi kemarin ya Bapak kirim. Nggak tahu tuh kemarin siapa yang ngechat Bapak ya yang 10.41 ya? Ada. Siapa sih? Lupa lagi Bapak. Ya pokoknya terima kasih ya sudah mengingatkan. Nanti ingatkan lagi kalau misalkan memang Bapak ada yang belum upload ya. Oke, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Makasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama.